Selamat malam. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan PT Yakult Indonesia Persada. Saya sendiri Veronica Gladys Utama, Yuda Wirdana, Venta Marcella Susanti, Ratna Setiawati, dan Torikul Hidayat. Next. PT Yakult Indonesia Persada. Yakult Indonesia dengan nama perusahaan PT Yakult Indonesia Persada merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produsen minuman probiotik. Visi dan misi. Visi, kami adalah membentuk keluarga yang bahagia dan masyarakat yang sehat di dalam negeri dan di seluruh dunia. Untuk misi, kami adalah menjelaskan nilai ilmiah Yakult kepada lebih banyak orang setiap hari dan mengirimkan lebih banyak Yakult setiap harinya. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi. Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing bagian yang terkait dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, area manager, yaitu bertugas membawai beberapa ranting. Yang kedua, mengatur segala kegiatan distrik termasuk yang meliputi operasional penjualan, promosi, serta otorisasi lain di luar itu. Yang kedua, ada distrik supervisor. Bertugas untuk yang pertama, melakukan pembuatan program kaji yang meliputi distrik. Yang kedua, mengawasi program kerja aset perusahaan. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan atas segala hal yang menyangkut tentang distrik. Yang keempat, melakukan pengaturan kerja dan operasionalnya. Yang ketiga, ada tim leader. Bertugas yaitu bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut kegiatan promosi di ranting. Yang kedua, mengatur sebagian kegiatan dari jadwal kerja promotor. Yang ketiga, mengevaluasi media-media promosi. Yang keempat, pengawasan anggaran promosi. Yang keempat, ada sales koordinator. Yang bertugas, yang pertama, bertanggung jawab mengatasi masalah yang berhubungan dengan pendistribusian Yakult ke toko-toko atau agen. Yang kedua, memonitor program-program yang dilakukan di tingkat toko atau agen. Yang kelima, ada distrik kasir. Yang bertugas dari distrik kasir adalah bertanggung jawab terhadap segala hal yang menyangkut masalah keuangan di ranting. Yang keenam, ada distrik storekeeper. Bertugas yaitu bertanggung jawab terhadap hal-hal yang menyangkut penyimpanan Yakult di gudang. Yang kedua, memastikan bahwa keadaan Yakult yang disimpan sesuai standar. Yang ketiga, mengatur keluar masuknya Yakult dan hal-hal lain yang menyangkut barang-barang yang disimpan di gudang. Yang ketujuh, ada distrik pack. Tugas dari distrik packer adalah bertanggung jawab terhadap administrasi penjualan, mulai dari penyediaan faktur, kebenaran transaksi, piutang, tagihan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan administrasi. Yang kedelapan, ada salesman, yang bertugas yang pertama bertanggung jawab terhadap penjualan Yakult ke toko-toko dan agen-agen yang telah ditunjuk. Yang kedua, bertanggung jawab memastikan kondisi Yakult yang tersedia di toko-toko atau di agen-agen apakah dalam keadaan baik. Yang ketiga, menjaga kebutuhan toko-toko atau agen-agen atas Yakult apakah sesuai dengan kebutuhan. Yang kesembilan, ada promoter, yang bertugas yaitu yang pertama bertanggung jawab terhadap coverage suatu daerah yang telah ditentukan. Yang kedua, memastikan keberadaan Yakult di seluruh outlet coverage. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya manusia. Mengacu pada serangkaian tindakan spesifik manajemen SDM yang didorong oleh perusahaan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya, salah satu tujuan perusahaan Yakult adalah untuk meraih profit dan benefit. Dengan menjadi pelopor prebiotik minuman sehat untuk keluarga dengan mengoptimumkan pemeliharaan usus melalui tenaga kerja dan karyawan yang memiliki komitmen terhadap perusahaan dan lingkungan. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan berbagai metode untuk membangun komunikasi dua arah, baik itu melalui line telepon maupun internet dan media komunikasi lainnya.
Semua aspek perusahaan PT Yakult Indonesia Persada bernaung di bawah payung sumber daya manusia, sehingga perspektif manajemen sumber daya manusia pun memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun perusahaan ini, agar tetap bisa establis dengan moto "Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari", yang berorientasi utama adalah profit dan benefit. Next. Selanjutnya, proses produksi. Yang pertama, pembibitan. Proses pembibitan ini dilakukan secara manual. Saat pembibitan, susu bubuk disteril sehingga warnanya berubah menjadi coklat. Kemudian suhunya didinginkan dan dimasukkan ke tempat penampungan besar dan didiamkan selama 1 hari. Yang kedua, fermentasi. Pada tahap ini, gula mengalami proses HTST atau High Temper Short Time, dan susu mengalami proses UHT atau Ultra High Temper. Waktu penampungan saat fermentasi adalah 7 hari. Yang ketiga, penyampuran gula dan air. Pada tahap ini, gula dan air dimix menjadi satu. Di media yang digunakan adalah mesin yang berfungsi untuk mengaduk gula pasir dan air sampai membentuk gumpalan-gumpalan halus. Hasil dari tahap ini adalah Yakult konsentrat, kemudian dimasukkan ke blending pump dan ditambahkan air, dan hasil akhirnya adalah Yakult. Yang keempat, proses pencetakan botol menggunakan 15 mesin. Setiap mesin menghasilkan 18 botol, sehingga dalam 1 jam dapat menghasilkan 11.000 botol. Penyimpanan botol dilakukan dengan filter udara. Pada tahap terakhir ini menggunakan banyak sekali mesin, diantaranya adalah selektor mesin dan mesin printing. Semua botol akan diisi Yakult dan ditutup dan kemudian diseleksi. Yang kelima, pengemasan. Terdiri dari proses packing, repacking, dan mesin akan menyusun produk akhir. Yang keenam, ruang pendingin. Kemasan yang berisi botol Yakult disimpan dalam ruangan pendingin untuk menjamin kualitas dari minuman kesehatan Yakult. Next. Ini adalah gambar proses produksi dari Yakult. Yang pertama, fermentasi. Yang kedua, pengisian Yakult. Yang ketiga, pengemasan Yakult. Yang keempat, penyimpanan pendingin untuk minuman Yakult. Next. Untuk manajer keuangannya, tugas manajer keuangan yang pertama menyusun perencanaan keuangan umum perusahaan. Yang kedua, bekerja sama dengan manajer dari divisi lainnya. Yang ketiga, menjalankan kebutuhan keuangan perusahaan secara efisien. Yang keempat, mengambil keputusan terkait investasi perusahaan. Yang kelima, menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan. Keenam, memajukan kondisi keuangan perusahaan. Next. Sistem pemasaran Yakult, falsafah Yakult. A. Indonesia Persada menjadi PMA murni dengan permodalan dari Yakult Hasca CO Ltd dan Yakult Manager Service CO Ltd di Jepang. B. Sistem pemasaran Yakult. 1. Sistem direct sales. 2. Sistem Yakult Lady. C. Falsafah Yakult. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami.